Kalau mau rapat tuh harus hotel bintang. Kalau misalkan mau ada acara-acara harus megah dan harus mewah. 500 triliun untuk fakir miskin, habis sebagian besarnya untuk rapat. Menurut Pak Guru, kalau satu-satu Indonesia diperbaiki, hal apa yang bisa diperbaiki dahulu? Yang paling bisa atau yang paling urgen harus? Yang paling mudah, paling bisa itu berarti paling mudah. Berarti dua. Yang paling mudah dan yang paling harus. Yang paling mudah itu memperbaiki pendidikan. Paling mudah itu? Bukan, salah. Itu mah yang paling harus. Yang paling harus. Yang paling harus itu adalah mengubah pendidikan. Nah, pendidikan bukan pendidikan vokasi, bukan pendidikan kemampuan, tapi pendidikan moral dan mental. Karena masalah kita tuh sebagian besar tuh bukan ada pada intelektual, tapi pada mental. Kenapa staf ahli kita sedikit? Banyak staf ahli kita tuh, tapi kalah sama orang dalam. Misalkan, pengusaha-pengusaha kita tuh banyak sekali, tapi kalahnya sama siapa? Ormas. Nah, masalah ormas dan orang dalam itu bukan masalah intelektual, tapi masalah mental. Makanya yang paling urgen diperbaiki itu adalah masalah mental. Begitu. Nah, sedangkan kalau yang paling mudah untuk dilakukan itu apa? Sebenarnya yang paling mudah untuk dilakukan sementara ini itu adalah penghematan anggaran. Karena kita tuh gini nih, penghematan anggaran di Indonesia itu wajib dan itu relatif lebih mudah dibandingkan yang lain. Kayak gini lah. Ini saya jujur-jujuran ya. Saya berkali-kali berkolaborasi dengan pemerintah. Saya jadi pembicara di satu tempat, saya menjadi tukang workshopin, bikin pelatihan buat ya orang-orang di sana dan sebagainya. Saya berkali-kali lah bikin yang semacam itu. Atau diundang untuk yang semacam itu. Tapi apa yang terjadi? Setiap saya diundang, bahkan ketika saya berbicara di depan UMKM sekalipun, saya ngadainnya di hotel bintang 5 yang saya dikasih kamar itu segede gaban gitu. Padahal saya tiduran di hotel itu tuh cuma 2 jam. Nah, kenapa? Ya karena udah dianggarkannya segini, Pak, gitu. Coba kalau misalkan saya minta aja mereka pindahnya ke kampus. Itu bisa gratis, nggak usah hotel segede gaban kayak gitu, saya mau gitu. Dan saya cuma berbicara paling 30 menit. Yuk, yang masalah yang kayak itu luar biasa. Di Indonesia itu birokrat-birokrat kalau mau rapat tuh harus hotel bintang. Kalau misalkan mau ada acara-acara harus megah dan harus mewah gitu. Kemudian hal sederhana aja rapat di kantor itu konsumsinya tuh harus lebay gitu. Coba hal-hal yang seperti itu dihemat. Saya yakin lebih dari 50% anggaran di Indonesia itu bisa dioptimalkan. Jadi kemarin kayak Menteri Keuangan. Apa itu? Buat kemacetan. Menteri Keuangan misalkan. Budgetnya dipotong, kemudian apa? Beasiswanya dibatalin. Kok ngaco? Beasiswa itu penting buat pendidikan. Itu malah dibatalin. Karena apa? Karena alokasinya dipakai untuk yang lain, karena anggaran untuk kementerian dipotong. Seharusnya mau motong, kalau misalkan mau penghematan, itu tuh yang suka rapat-rapat segala rupa kayak gitu tuh please lah. Indonesia pernah tahu nggak kejadian 500 triliun untuk fakir miskin, habis sebagian besarnya untuk rapat, untuk difoto-foto. Dan saya sering kalau misalkan ada dari pemerintah kalau ngadain acara, mereka tuh nggak peduli hasilnya, yang penting sudah melaksanakan dan kemudian diajukan laporannya, itu saja. Kacau kan? Jadi please lah, itu ya orang-orang yang ada di pemerintahan, baraya semua, itu kan amanah ya, tanggung jawab ya. Profesi sebagai abdi negara itu adalah tanggung jawab, itu amanah. Jangan sampai kita bikin acara yang penting jadi terus laporannya ada. Yang penting laporannya segini, yuk di hotel yang penting anggarannya udah. Yang kayak gitu hapuskanlah. Dan itu mudah karena ketahuan sama semua orang dan bisa dilihat, bisa disupervisi sama atasannya. Sama menteri-menteri itu bisa ngelihat. Coba tanya misalkan laporan acara-acara di mana ada studi banding lah, ada perjalanan keluar kota lah, dan perjalanan keluar kota tuh akomodasinya gila, luar biasa mahalnya. Oh, ya, dan hal-hal yang semacam itu. Jadi tolonglah kalau misalkan mau penghematan di bidang ekonomi itu mudah soalnya kelihatan gitu.
Ya kalau misalkan kita berhadapan dengan mafia itu kan sulit kan. Memperbaiki citra kepolisian, nah itu sulit banget kan. Ya yang mudah menurut saya itu adalah itu penghematan biar anggaran kita tuh bisa naik 2-3 kali lipat. Itu yang berarti dua hal yang sebetulnya bisa Yang sangat urgen itu adalah pendidikan mental, yang paling mudah bisa diraih kita sekarang itu adalah penghematan anggaran. Efisiensi lah. Ini kenapa Pertamina kalah dengan Petronas dalam hal pendapatan? Kenapa Indonesia tidak memilih minyak sebagai sumber pendapatan utama negara? Minyak kita tuh nggak banyak. Salah satu alasannya adalah minyak kita tuh nggak banyak. Kilang minyak kita tuh punya cuma 7 atau 8. Dan itu pun semuanya buatan Belanda, bukan buatan kita. Kemudian kalau misalkan kita mau mengupgrade, itu biayanya kita nggak kecapean. Dan diperkirakan dalam 9 tahun ke depan minyak kita habis total. 9 tahun? 9 tahun ke depan minyak kita habis. Nah, di sini ada nggak yang mau nagih nanti misalkan tahun 2034 minyak bumi Indonesia habis. Tapi kan masih ada minyak bumi kan tidak akan habis. Ya betul, tapi yang bisa diakses itu jumlahnya sedikit dan minyak kita habis. Nah, kenapa Pertamina itu untungnya kecil dibandingkan dengan Petronas? Salah satu masalahnya adalah karena birokrasi di Indonesia, apa yang berhubungan dengan BUMN, itu banyak inefisiensi, banyak uang-uang yang hilang, banyak yang ya seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pertamina itu menghidupi jumlah yang sangat banyak. Jadi bayangin punya kilang cuma 7 biji atau 8 biji tapi menghidupi orang Indonesia yang jumlahnya 280 juta, itu berarti berapa minyak perharinya yang dihabiskan. Gitu kan? Nah, sedangkan kalau Petronas milik Malaysia, jumlah penduduknya itu nggak sampai berapa ya? 40-an kalau nggak salah, 40 jutaan atau kurang dari itulah Malaysia itu. Itu kan jumlahnya sedikit. Nah, jadi akhirnya minyaknya bisa diekspor lebih banyak daripada Indonesia, begitu. Kemudian soal penanganan, pengelolaan, maintenance, dan lain sebagainya. Kita masih tergantung pada negara lain, khususnya Singapura. Jadi harus bayar lebih. Nah, sedangkan Malaysia, ya mereka punya staf ahli yang lebih baik gitu. Ya, Malaysia juga sebenarnya kan ngambil juga sih dari luar negeri. Cuman ketergantungan mereka tidak sebesar ketergantungan Pertamina pada staf-staf ahli dari pihak lain. Begitu. Jadi ya banyak sekali banyak sekali masalah-masalah yang menyebabkan kenapa Pertamina tidak sekaya Petronas gitu. Pak Guru, apakah alam semesta itu berbentuk hyperbolik? Hyperbolik itu kayak gimana sih? Iya, bentuknya hyperbolik. Bukan bentuk hyperbolik mungkin. Bentuknya parabolik mungkin maksudnya. Hyperbolik sih dia tulisnya, tapi mungkin kalau yang Pak Guru pahami kayak gimana? Coba cek hyperbolik bentuk seperti apa. Ya, setahu saya, nanti saya nggak bawa skrip, nggak bawa apa-apa gitu. Apakah bentuknya seperti itu tidak diketahui ya. Cuman bentuk melengkung parabola seperti itu adalah gambaran umum para ilmuwan. Jadi para ilmuwan ngebayanginnya ruang dan waktu dilengkungkan dalam bentuk, ya kalau misalkan situs-situs Islam, atau pernah juga disinggung sama Ustadz Adi Hidayat bahwa bentuk alam semesta itu seperti trompet gitu, boom, ya kayak parabolik gitu kan. Nah, ya itu adalah gambaran yang paling, itu sebenarnya proyeksi sih. Jadi kita tuh bingung, itu proyeksi 3 dimensi untuk penjelasan yang sesungguhnya ada di ruang 4 dimensi gitulah. Atau ya gitulah kurang lebihnya. Tapi bentuknya memang parabolik gitu.